Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah beri kita kemudahan untuk hadir di tempat ini dalam rangka talabul ilm, membahas sebuah masalah penting yang sering menjadi pertanyaan. Bahkan persis sebelum kajian ini saya ditanya tentang masalah ini. Ya, ini kepada siapa kita harus belajar? Belajar yang saya maksud adalah belajar ilmu syar'i, belajar din. Karena akhir-akhir ini banyak sekali orang yang melibatkan dirinya berbicara masalah agama, apalagi di media-media informasi ya, media komunikasi, di televisi, di radio, surat kabar, di majalah. Hampir semua kalangan bicara tentang agama, tidak peduli apa latar belakangnya dan berapa lama dia berkecimpung di bidang itu. Tapi ketika giliran bicara agama, mereka semua bicara. Dan anehnya ini tidak kita temukan di disiplin ilmu lain. Kita nggak pernah mendapatkan pakar kehutanan bicara tentang arsitek atau bicara tentang kelautan, enggak. Kita nggak juga dapatkan ekonom bicara tentang kedokteran atau dokter tentang keuangan, enggak. Tapi ketika masalah-masalah agama jadi komoditas semua orang. Nah, ini ironis ya, sesuatu yang itu sangat mulia dan berkaitan langsung dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang berbicara di bidang ini secara langsung atau tidak langsung berarti dia mengatasnamakan syariat Allah, kok diarahkan atau diambil alih oleh sembarang orang, sehingga yang terjadi adalah kebingungan yang dirasakan oleh umat. Oleh karena itu di sini saya akan nukilkan ucapan Al-Imam Asy-Syatibi, salah satu ulama yang hidup pada abad ke-8 Hijriah dari Andalusia sana, di kitab beliau yang judulnya Al-Muwafaqat, kitab usul fikih yang cukup terkenal. Di situ beliau mengatakan, faqad qalu innal ilma kana fi sudurir rijal. Orang-orang generasi terdahulu kita mengatakan bahwa ilmu itu, ilmu din ini berawal dari sesuatu yang ada di dada para ulama. Tsumma intaqala ilal kutub, kemudian berpindah ke kitab, ke karya-karya tulis. Wasarat mafatihuhu biaidir rijal. Walaupun ilmunya beralih ke kitab, kepada tulisan yang tadinya adalah hafalan yang ada di dalam dada para ulama, kemudian mereka tuliskan, tetap saja kuncinya ada di tangan para ulama. Jadi kitab ini ada kuncinya supaya kitab itu bisa dipelajari dengan baik dan benar, bisa difahami. Itu kuncinya tetap di tangan ahli-ahlinya, orang-orang yang berilmu. Wa hadzal kalam yaqdi bi alla budda fi tahsilihi min ar-rijal
Artinya, arti perkataan ini untuk mendapatkan ilmu dan menguasai ilmu din, ilmu syar'i ini harus belajar kepada orangnya, orang yang berilmu. Tidak bisa dipelajari independen, semata-mata hanya dengan baca buku, ya, nggak bisa. Dan itu disiratkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidu hadzal ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal walakin biqabdil ulama fa idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Yang artinya Allah tidak mencabut ilmu ini begitu saja dari dada para ulama, tapi dicabutnya dengan diwafatkannya para ulama. Ketika sudah tidak ada ulama yang hidup, perhatikan ya, ketika sudah tidak ada ulama yang hidup, walaupun kitab-kitab mereka ada, walaupun kitab mereka tidak ikut mati, ada kitab Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain masih ada sampai hari ini. Mereka sudah nggak ada, tapi kitabnya masih ada. Walaupun seperti itu, kalau sudah nggak ada orang alim lagi yang hidup di muka bumi, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengangkat tokoh-tokoh yang jahil, diangkat sebagai tokoh panutan, pemimpin, tapi dia ini jahil karena nggak ada lagi yang alim yang hidup. Fa su'ilu, mereka kemudian ditanya tentang masalah-masalah agama. Karena mereka jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu. Apa yang terjadi? Merekanya tersesat, yang difatwai juga tersesat. Nah, jadi hadis yang sahih ini, fi sahih ini menunjukkan ilmu din terutama tidak bisa dipelajari kecuali harus dari ahlinya. Dan ini juga dikuatkan dalam hadis sahih lainnya. Nabi mengatakan tasma'un kepada para sahabatnya, kalian yang sekarang ini mendengar dariku, ya, wa yusma'u minkum, nanti akan didengar dari kalian. Kalian belajar kepadaku, kemudian orang-orang belajar kepada kalian, wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan nanti orang-orang akan belajar dari murid-murid kalian. Jadi ada garis yang jelas antara guru dengan murid, ada hubungan. Karena kalau hanya belajar dari teks, ya, apalagi teksnya nggak jelas sumbernya, seperti hari ini orang sering menjadikan dunia maya sebagai rujukan dalam belajar. Sedikit-sedikit buka Google, baca artikel. Siapa yang nulis? Allahu a'lam. Ya, apa kapasitas ilmiah dia untuk menulis itu? Nggak jelas juga. Namanya pun nggak jelas, nama-nama samaran. Nah, bagaimana ilmu din ini kok jadi obrolan seperti ini? Ya, diambil dari semua orang. Ini ngeri sekali nanti akibatnya. Saya lanjutkan. Fa idza kana kadzalik farrijalu hum mafatihuhu bila syak. Kalau memang seperti itu hakikatnya, maka para ulama adalah kunci untuk mempelajari ilmu, dan ini tidak perlu kita ragukan lagi. Fa idza taqarrara hadza fala yu'khadh illa mimman tahaqqaqa bihi. Kalau sudah kita terima kaidah yang pertama ini, bahwasanya ilmu hanya bisa dipelajari dari para ahlinya, maka kita harus memilih siapa yang betul-betul ahli dalam bidang ini. Wa hadza aidan wadihun fi nafsihi wa huwa aidan muttafaqun alaihi bainal uqala. Dan ini perkara yang jelas. Semua orang yang berakal pasti akan menerima, ya, bahwasanya namanya ilmu itu dipelajari dari yang berilmu, yang ahli. Apa perlu dalil? Perlu dalil? Nggak perlu. Kita setiap hari sepanjang hidup kita ini kan begitu. Antum semua yang pernah kuliah di fakultas apapun,
pasti yang ngajar di fakultas itu adalah dosen-dosen yang memang ahli di bidang itu. Mana ada kedokteran yang ngajar matematik atau yang ngajar insinyur pertanian? Nggak boleh kan? Nggak boleh, walaupun dia profesor, doktor di bidang pertanian, tapi dia tidak akan diperbolehkan untuk mengajar mata kuliah kedokteran. Ya, demikian juga sebaliknya. Ya, kita ini menjalankan kaidah ini, tapi sayangnya dalam ilmu yang lain. Kalau dalam ilmu agama, nggak tahu pakai kaidah apa ini kita ini belajarnya. Ya. Umat Islam ini belajar nggak pakai sistem yang jelas. Asal pinter ngomong, ya, pandai membuat hadirin tertawa terbahak-bahak, paling laris dia. Ya, paling laris, diundang terus ke sana kemari. Kalau perlu nggak pakai dalil bicaranya. Nah ini penyakit. Ya ini penyakit yang sangat berbahaya. Nanti akan saya sampaikan bagaimana ucapan para ulama tentang kriteria orang yang layak untuk diambil ilmunya itu seperti apa, dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya lanjutkan kata Imam Asy-Syatibi di sini. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal uqala. Jadi masalah setiap ilmu hanya boleh dipelajari dari yang memang ahlinya, ini sesuatu yang disepakati oleh setiap orang yang berakal. Idz min syurutihim fil alim bi ayyi ilmin ittafaqa ay yakuna 'arifan bi usulihi. Jadi di antara syarat yang disepakati dalam dunia belajar mengajar, ya, dalam kaitannya tentang mempelajari suatu ilmu dari orang yang ahli, maka orang yang ahli ini harus memenuhi syarat. Kapan dia dinyatakan sebagai ahli dalam suatu ilmu apapun? Kapan? Kalau dia menguasai apa? Dasar-dasar ilmu itu dengan baik dan benar. Nggak ada ahli kok dia nggak ngerti dasar-dasarnya, nggak ngerti kaidah utama pokok dari ajaran suatu atau dari pelajaran itu dia nggak ngerti, nggak mungkin dia jadi ahli. Ya, usulnya ini harus dikuasai. Masalah-masalah terpenting dalam ilmu itu harus dikuasai dulu. إذ من شروطهم في العالم بأي علم اتفق أن يكون عارفا بأصوله وما ينبني عليه ذلك العلم. Dan dasar-dasar dibangunnya ilmu tersebut dia harus paham. Kalau bicara tentang Islam, yang paling penting dalam Islam itu adalah kalau berkaitan dengan keimanan, ya, rukun iman yang 6. Kalau berkaitan dengan amaliyah, ibadah keseharian, ya rukun Islam yang 5 itu. Nah, tinggal kita simpulkan. Jadi kalau mau belajar agama kepada orang yang tidak punya akidah yang jelas, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak belajar agama kepada orang yang tidak mengenal Robnya dengan baik dan benar? Dia nggak kenal bagaimana hak Allah yang terbesar, tidak paham syahadat. Apa sih pengertian dari syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dia nggak bisa menjelaskan. Konsekuensinya apa? Nggak ngerti. Apa yang bisa membatalkan syahadat? Nggak ngerti. Tentang ahkamus shalah nggak paham. Syarat sahnya, rukunnya, wajibnya, sunnahnya, yang membatalkan apa nggak ngerti. Dia belum menguasai ilmu agama ini namanya. Karena ini dasar-dasar Islam mulai dari situ. Imannya kepada Allah nggak beres, imannya kepada Rasulullah juga nggak beres. Buktinya apa? Banyak sunnah dia tinggalkan, sebaliknya bid'ah dia rajin lakukan. Apakah layak orang seperti ini untuk diambil ilmunya? Tidak layak, karena dia nggak menguasai dasar-dasar dari Islam itu sendiri. Ya. Selain dia menguasai dasar-dasar dari dinul Islam, apa syarat berikutnya? Kata Asy-Syatibi rahimahullah,
qadiran 'ala at-ta'bir 'an maqsudihi fih. Dia mampu mengungkapkan, menjelaskan ya, maksud dari pondasi-pondasi utama dalam Islam ini. Maksudnya iman kepada Allah itu apa? Dia bisa jelaskan dengan penjelasan yang ilmiah, yang sesuai dengan dalil. Maksud mengimani malaikat, mengimani rasul, mengimani kitab, mengimani hari kiamat, mengimani qadha dan qadar. Ini semua adalah pokok. Salah satu dari rukun iman tidak difahami dengan benar, berarti dia belum ahli. Dia belum ahli walaupun dia hafal 10.000 hadis. Ya. Karena menghafal 10.000 hadis itu bukan modal untuk menguasai ilmu din. Kalau cuman menghafal tapi nggak paham, apa bedanya manusia ini dengan software hadis yang ada hari ini? Software hadis lebih banyak lagi kandungan hadisnya, ya, bisa ratusan ribu malah. Kalau manusia mungkin bisa salah dalam menyebutkan nomor letak lafadznya, tapi kalau komputer lebih akurat malah. Kalau dia hanya menghafal tapi tidak menguasai, tidak memahami dan tidak bisa menjelaskan maksud dari apa yang dihafalnya itu sebagaimana realitanya, sebagaimana hakikatnya, maka itu bukan ilmu yang sebenarnya. Ya, nanti saya akan sebutkan perkataan Imam Malik yang menguatkan tentang masalah ini. Jadi dia arifan bi usulihi wa ma yanbani alaihi dzalikal ilmi qadiran ala at-ta'bir an maqsudihi fihi arifan bima yalzam anhu, dan dia juga tahu konsekuensi dari maksud atau definisi dari setiap rukun iman dan rukun Islam tadi itu. Misalnya kalau kita bicara tentang Islam, ya, apakah mengimani Allah itu ada konsekuensinya enggak? Nah, ini sangat penting sekali, karena keimanan tanpa dibarengi dengan konsekuensi enggak ada artinya. Sekedar menyatakan bersyahadat, menjelaskan makna syahadat dengan gamblang, dengan detail, tapi tidak mengikuti konsekuensi dari syahadat ini, tidak ada artinya. Ya. Dan konsekuensi itu membutuhkan praktek nyata. Nggak bisa cuma ngomong, nggak bisa. Harus ada pembuktian secara fisik, bukti konkret dengan amal. Oleh karena itu, hakikat dari ilmu itu adalah khasyatullah. Ilmu yang sejati itu adalah ilmu yang mewariskan sifat takut kepada Allah, sehingga dia tidak akan berbuat sembarangan, tidak akan berkata sembarangan, ya, tidak akan berada di tempat-tempat yang tidak layak untuk dia berada di sana. Itu kalau dia betul-betul berilmu. Tapi kalau cuma pandai ngomong, ya, tapi perbuatan sehari-harinya tidak mencerminkan orang yang takut kepada Allah, maka ini bukan orang berilmu yang sebenarnya. Jadi ada konsekuensi dari ilmu, itu ada konsekuensinya. Pemahaman itu ada konsekuensinya. Kalau itu dipahami seperti ini, berarti begini. Dan bagaimana dia harus bersikap? Ini adalah bagian dari lawazim al-fahm wal ilm, konsekuensi dari suatu pemahaman dan pengetahuan. Qa'iman ala daf'i syubahil waridah alaihi fihi, diperkuat lagi, dan dia siap untuk mengcounter setiap syubhat yang tujuannya untuk menyamarkan hakikat yang sudah dia ketahui ini, ya, sesuatu yang menunjukkan bahwasanya orang itu benar-benar faham, benar-benar dia menguasai suatu masalah, ya, dan tahu seluk-beluknya, dia tidak akan mudah untuk terkena syubhat, ya. Tapi kalau orang itu baru setengah-setengah, baru kena syubhat sekali dua kali, sudah meleyang dia, ya, melenceng dari jalan yang benar. Ini menunjukkan dia belum paham masalah ini.
Dia belum menguasai dasar-dasar ilmu itu. Seperti orang yang belajar tidak sistematik, ya, tidak belajar dari awal, dari dasar. Sebagaimana kebanyakan orang hari ini, ya, belajarnya nggak pakai skala prioritas, nggak pakai tahapan-tahapan, nggak bisa. Mana ada orang bisa menguasai ilmu, misalnya ilmu matematik, tapi dia belajarnya pertama kali logaritma, ya, atau Pitagoras, atau kalkulus. Mana mungkin dia akan kuasai ilmu ini? Jadi hanya tahu definisinya tok, tapi hakikatnya apa, ini cabangnya kemana, bingung dia, nggak bisa. Pertama tuh ya harus kenal dulu angka. Ini angka 1, 2, 3, 4. Sudah hafal bentuknya seperti itu, mulai pertambahan, pengurangan, pembagian, perkalian, nanti akar kuadrat, pangkat, dan seterusnya. Harus begitu kan? Baru dia bisa kuasai. Demikian juga Islam. Bahasa Arab nggak ngerti. Mustalah hadis apa pula itu? Ya, usul fikih. Oh, ada tuh yang namanya usul fikih. Ya. Ilmu akidah nggak ngerti juga. Bagaimana dia akan bicara tentang agama? Padahal ilmu agama itu terkait mulai dari bahasa Arabnya. Kalau dia nggak ngerti bahasa Arab, gimana dia akan memahami Al-Quran? Gimana dia akan menerjemahkan hadis? Gimana dia akan menarik pelajaran-pelajaran ahkam dari ayat-ayat Al-Quran? Dia nggak ngerti ilmu usul fikih, nggak ngerti ini konteksnya perintah atau konteksnya larangan, atau ini arahnya ke sana atau arahnya ke sini. Dia nggak punya perangkat untuk bisa memahami nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dia akan menguasai ilmu ini, ya. Jadi itu sangat wajar sekali, sangat wajar. Sebagaimana dokter, dia harus tahu zat-zat obat, ya, nama-nama kimianya obat ini dia harus tahu, dia harus hafal itu. Karena ketika dia ingin meresepkan obat, dia akan menggunakan ilmu itu. Demikian juga seorang yang alim, dia harus ngerti, dia harus memahami, ya, oh ada ayat yang bicara seperti ini, ada hadis yang bicara seperti ini, ya. Qa'iman ala daf'i syubahil waridati alaihi fihi fa idza nadharna ila mashtaratuhu. Kalau kita perhatikan persyaratan yang disebutkan oleh para ulama tadi, kata Imam Asy-Syatibi, wa aradna a'immatas salafis salih fil ulumis syar'iyyah, lalu kita paparkan, kita cocokkan kepada para imam-imam kita dari karangan as-salafus salih dalam ilmu syar'i, wajadnahum qad ittasafu biha 'alal kamal. Kita dapati mereka telah memiliki sifat-sifat itu dalam kadar yang sempurna. Pemahaman mereka, keistiqomahan mereka, ya, kemampuan mereka dalam menolak setiap syubhat yang hendak menggoyahkan mereka dari pemahaman yang benar ini, penguasaan mereka terhadap kaidah-kaidah utama, pokok-pokok setiap ilmu, itu mereka sempurna dalam hal ini. Ghaira annahu la yushtarat as-salamah 'anil khata' al-battah. Hanya saja tidak dipersyaratkan bahwa seorang alim, seorang ulama itu harus tidak boleh salah. Tidak mungkin. Kesalahan ada. Tidak ada orang yang bebas dari kesalahan. Sehingga tidak boleh dipersyaratkan orang yang berilmu tidak boleh salah. Enggak. Lianna furu' kulli ilmin idza intasharat wa bana ba'daha 'ala ba'din ishtabahat. Alasannya karena cabang-cabang dari masing-masing ilmu, apalagi ilmu yang cabangnya banyak dan saling berkaitan satu sama lain, seperti misalnya fikih dengan usul fikih, fikih dengan hadis, ya. Hadis kan diambil dari Al-Quran, diambil dari apa? Fikih itu pemahaman itu kan sumbernya Al-Quran dan Sunnah, ya. Ketika untuk ingin memahami hadis pun juga perlu ilmu usul fikih, perlu ilmu mustalah. Hadisnya benar enggak ini? Jangan-jangan udah capek-capek ternyata hadis palsu.
tafsir, ingin memahami Al-Quran, dia harus tahu tafsir maknanya dulu, turunnya kepada siapa, ya, mansukh apa enggak, dan seterusnya. Ini saling berkaitan. Jadi cabang dari ilmu-ilmu ini saling berkaitan dan memiliki kemiripan-kemiripan, sehingga potensi orang untuk tersamarkan dalam satu dua masalah yang sifatnya furu' tetap ada, dan orang bisa jadi keliru ketika dia membahas masalah-masalah furu'. Tapi kalau usul harus benar. Kalau masalah yang pokok sifatnya, dia harus kuasai dulu. Ishtabahat wa rubbama tasawwara tafri'aha ala usulin mukhtalifah fil ilmil wahid. Jadi mungkin ketika dia mendapatkan salah satu cabang masalah, dia membayangkan ini kira-kira induknya kemana ya. Kadang-kadang prediksi dia, oh ini induknya menginduk ke sini. Kadang-kadang tepat, kadang-kadang meleset. Ya. Karena untuk mengetahui hukum suatu masalah yang sifatnya furu', dia harus punya kaidah, menguasai induk permasalahannya dulu, kaidah umumnya dulu. Kadang-kadang seorang mujtahid, seorang alim itu keliru dalam bab ini, dan itu biasa, itu manusiawi. Fa ashkalat aw khafiya fiha ar-ruju' ila ba'd al-usul. Atau terkadang dia lupa bahwa dalam masalah itu ada dalil yang lebih tegas yang membahasnya, atau dia belum tahu dalilnya, karena tidak semua orang menghafal hadis. Mungkin Al-Quran banyak yang hafal semuanya, tapi kalau hadis nggak mungkin ada orang yang menghafal semua hadis. Pasti ada beberapa hadis yang dia tidak mengerti, tidak menghafalnya, dan kadang-kalanya jawabannya justru ada di situ. Ya, sehingga fatwa yang dia berikan itu tidak tepat, atau yang dia ketahui ternyata hadisnya dhaif. Yang sahih tidak seperti itu, atau yang dia jadikan sebagai dalil itu hadis yang hukumnya sudah tidak diberlakukan lagi, alias mansukh, ya. Atau dalil yang dia gunakan ini sebetulnya khusus berlakunya, tapi dia berlakukan secara umum, atau sebaliknya, dalilnya umum tapi dia hanya berlakukan pada kasus tertentu. Ini semua adalah penyebab kenapa ketika seorang yang berfatwa itu bisa keliru dalam fatwanya dia. Jadi adanya kemungkinan tersebut adalah sesuatu yang biasa. Fa ahmalaha al-alim haitsu khafiyat alayhi wa hiya fi nafsi al-amr ala ghairi dhalik aw ta'aradat wujuhu asy-syubah fatashabaha al-amr fayadhhab 'ala al-'alim al-arjah min wujuhi tarjih. Atau ketika masalah-masalah yang dia hadapi ini, dalil-dalil yang dia hadapi ini sama-sama kuatnya, padahal konsekuensi hukumnya berbeda. Apakah dia akan menggunakan dalil yang mengharamkan ataukah dalil yang membolehkan? Ketika dia kesulitan untuk mentarjih, alasan dia untuk mentarjih itu sama-sama kuatnya antara yang membolehkan dengan yang mengharamkan, maka dia tidak bisa mentarjih dengan cara yang benar. Tapi mungkin orang lain yang menemukan alasan-alasan yang lebih banyak, yang lebih menguatkan salah satu pendapat, dia akan lebih bisa mentarjih. Jadi intinya di sini Asy-Syatibi rahimahullah menjelaskan tentang bahwa orang yang alim itu tidak salah dalam berfatwa. Kesalahan itu masih wajar, manusiawi sifatnya. Fa in qassara 'ala istifa'is syurut naqasa an rutbatil kamal. Makin banyak syarat-syarat yang tidak dia penuhi dengan sempurna, maka makin besar peluang dia untuk berbuat salah, ya, dan dia akan turun levelnya. Jadi ulama pun tidak satu level. Ada ulama kibar, ya, ada yang senior, ahli ijtihad yang diakui oleh umat. Contohnya adalah imam-imam yang 4 itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, ya, Imam Tirmidzi, itu semua adalah mujtahid mutlak. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Uyainah, dan banyak, jumlah mereka ratusan.
tapi yang madhabnya masih eksis cuman 4. Kenapa masih eksis? Karena mereka punya murid-murid yang melanjutkan madhab mereka. Kalau dulu masing-masing imam itu adalah imam madhab. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri tidak taklid kepada Imam Syafi'i, nggak taklid kepada, atau Imam Syafi'i nggak taklid kepada yang lain, nggak, masing-masing punya kemampuan untuk ijtihad. Tapi tidak semuanya memiliki murid-murid yang melanjutkan madhab mereka, sehingga yang masih eksis hanya tinggal 4 ini. Nah, kemudian Asy-Syatibi rahimahullah mulai menjelaskan kriteria siapa orang yang betul-betul alim itu. Qala rahimahullah walil alimil mutahaqqiq bil ilm amarat. Seorang alim yang betul-betul mewujudkan ilmunya, ya, menguasai ilmunya itu memiliki sejumlah tanda. Tattafiq ma'a ma taqaddam, yang tanda-tandanya sesuai dengan apa yang tadi telah kita jelaskan. Wa in khalafatha fin nazar wa hiya thalath. Ada 3 tanda. Yang pertama, ihdaha al-amal bima alim, mengamalkan ilmunya. Itu tanda atau indikator yang pertama. Orang yang betul-betul alim dan menguasai suatu ilmu, dia akan mengamalkan ilmunya. Hatta yakuna qawluhu mutabiqan li fi'lihi, sehingga antara ucapan dengan perbuatan itu senada, selaras. Fa in kana mukhalifan lahu falaysa bi ahlin li an yu'khadha anhu. Tapi kalau perbuatan yang enggak sesuai dengan ucapannya, maka dia bukan orang yang layak diambil ilmunya. Orang yang perbuatannya menyelisihi perkataannya, maka dia bukan orang yang layak untuk diambil ilmunya, bukan ahlinya. Wala an yuqtada bihi fil ilm, bukan orang yang layak untuk diikuti dalam masalah ilmu. Wa hadzal ma'na mubayyanun 'ala al-kamal fi kitab al-ijtihad. Walhamdulillah. Masalah ini sudah dijelaskan dengan gamblang dalam pembahasan tentang ijtihad. Maksudnya beliau telah menjelaskan dalam pembahasan lainnya di kitab Al-Muwafaqat ini. Tapi intinya adalah ciri-cirinya, 1, dia mengamalkan ilmunya. Watsaniyah, yang kedua, ayyakuna mimman rabbahu syuyukh. Dia harus orang yang dididik oleh masyayikh, oleh orang-orang tokoh-tokoh ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi guru-gurunya ini juga harus orang-orang yang berilmu. Ini penting, ya. Karena tadi kita sudah bahas al-ilm fi sudurir rijal, thumma intaqala ila al-kutub wa baqiya mafatihuhu ala aidir rijal. Awalnya memang dalam dadanya para ulama, hafalan ilmu itu. Di zaman dahulu para sahabat enggak punya kitab. Mereka menghafal dari Nabi SAW, mereka melihat bagaimana Nabi mengamalkan Islam, mereka fahami, mereka rekam, kemudian mereka sampaikan kepada para tabi'in dan seterusnya, sehingga akhirnya dicatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fikih. Tapi tetap cara memahami kitab ini harus melalui ulama, ya. Nah, ketika kita ingin mengklarifikasi, memverifikasi apakah betul dia ini seorang alim, setelah kita perhatikan apakah ucapannya sesuai dengan perbuatan, perhatikan dia belajar kepada siapa sebelumnya, siapa guru-gurunya, apakah guru-gurunya ini adalah orang-orang yang berilmu ataukah gurunya nggak jelas. Syekh Google, ada yang sekarang juga syekhnya siapa? Google. Ada apa-apa dikit-dikit buka Google, dikit-dikit buka Google. Ya, ini nggak jelas ini, nggak bisa itu diaplikasikan kepada seorang alim. Dia harus belajar dari guru-guru yang memang mendidiknya, mengajarinya dan menguasai ilmu-ilmu yang diajarkan. Ayyakuna mimman rabbahu syuyukh fi dzalikal ilm li akhdhihi anhum wa mulazamatihi lahum. Jadi dia belajar dari para guru tadi, bermulazamah, lama bermajlis, ya,
Itu sudah jadi tabiat ilmu din. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang 6 syarat yang harus dipenuhi agar seseorang itu menguasai ilmu agama. Lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika anha bibayani. Dzaka'un wa hirsun wajtihadun wa dirhamun. Dzaka, kecerdasan, hirs, antusiasme, semangat yang tinggi, ijtihad, ya, mati-matian, ya, serius banget, ya, berusaha secara maksimal, wa dirhamun, ada modal juga. Modal ini perlu, ya, mau belajar suatu ilmu, dia nggak mau beli referensinya, dia tidak mau pergi mendatangi ahlinya. Bagaimana dia akan bisa menguasai ilmu itu? Para ulama dulu mengatakan man talabal haditsa aflas. Siapa yang hendak mencari mengumpulkan hadis Rasulullah, dia akan bangkrut. Ya, karena hadisnya tersebar di mana-mana, dia harus safar ke sana kemari dan itu semua butuh biaya. Wa dirhamun wa suhbatul ustadzi wa tuluz zaman. Yang kelima adalah bersahabat dengan ustadznya, dengan gurunya maksudnya, menyertai gurunya ke sana kemari. Itulah para ulama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah orang yang senantiasa menyertai Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang pertama kali mendengar hadis dari Rasulullah. Kalau perlu sampai nggak makan beliau. Dan beliau pernah bercerita tentang laqad kuntu a'tamidu ala kabidi minal ju'. Saking kelaparannya beliau sampai nggak bisa bangun, ya, harus rebahan. Ya, jadi kadang-kadang di hadis yang lain di Sahih Bukhari, kuntu ashabu Rasulullah SAW ala mil'i batni. Ya, aku ini selama bersahabat dengan Rasulullah, saya hanya mencukupkan dengan pokoknya perut saya ada isinya aja. Ya, jadi dengan makan yang sangat bersahaja. Yang penting beliau bisa menjadi orang yang pertama kali mendengar hadis Rasulullah SAW. Nabiullah Musa alaihissalam ketika mau belajar dengan Khadir, ya, didatangi itu, lokasinya jauh, didatengin ke sana, ikut naik kapal, kemudian ketemu anak, kemudian melewatin suatu desa, ada mulazamah. Demikian juga ulama-ulama yang datang berikutnya sampai hari kiamat nanti harus ada namanya mulazamah. Ya, wa suhbatul ustad wa tuluz zaman, dan waktu yang lama. Ya, waktu yang relatif lama, karena banyaknya cabang dari ilmu ini yang saling berkaitan satu sama lain. Ya. Jadi harus dididik oleh guru-guru yang ahli di bidang itu, mulazamah dengan gurunya. Fahuwal jadir bi an yattasif bima tasafu bihi min dzalik. Karena hanya orang-orang murid-murid seperti inilah yang akan mewarisi sifat-sifat gurunya yang ulama itu. Kalau kenalnya cuma sekali dua kali, gimana dia akan terwarnai oleh akhlak gurunya? Ya, nggak mungkin. Wa hakadza kana sya'nus salafis salih. Demikianlah kondisi para as-salafus salih. Mereka semuanya seperti itu. Fa awwalu dzalika mulazamatus sahabah radhiyallahu anhum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Contoh pertamanya adalah mulazamahnya para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhdhihim bi aqwalihi wa af'alihi. Bagaimana mereka demikian erat dalam mengikuti ucapan maupun perbuatan Rasulullah SAW. Wa'timaduhum ala ma yaridu minhu kainan makan wa ala ayyi wajhin sadar. Dan para sahabat ini langsung mengamalkan dan berpegang dengan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kondisi apapun, seberat apapun. Ya, itu karena mulazamah dan karena dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fahum fahimu maghza ma arada bihi awalan hatta alimu wa tayaqqanu annahu al-haq. Jadi mereka sudah faham rahasia di balik apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ini, ya. Sehingga mereka meyakininya sebagai kebenaran yang hak, yang tidak bertentangan dengan yang tidak bisa ditentang. Alladzi la yu'arad wal hikmah allati la yankasir qanunuha, ya, wala yahumun naqsu haula hima kamaliha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah hikmah yang sejati, aturan yang paling bijak, aturan yang paling adil, aturan yang paling benar, ya, yang tidak bisa digoyahkan oleh aturan manapun, oleh ajaran manapun. Dari sini mereka akan berpegang mati-matian terhadap ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Wa innama dzalika bi kathratil mulazamah wa syiddatil muthabar. Dan itu didapat dengan lamanya para sahabat bermulazamah dan bersabar dalam belajar kepada Rasulullah SAW. Wa hasbuka min sihhati hadhil qa'idah annaka la tajidu 'aliman ishtahara fin nasil akhdhu anhu illa walahu qudwatun ishtahara fi qarnihi bimithli dzalik. Sebagai bukti konkretnya bahwa kaidah ini adalah kaidah yang benar, ya, bahwa seseorang itu hanya akan mewarisi ilmu gurunya dan akhlak gurunya kalau dia mulazamah. Buktinya adalah tidak ada seorang alim pun yang terkenal keilmuannya melainkan gurunya pasti kayak gitu juga. Dia belajar dari orang-orang yang seperti itu di zamannya masing-masing. Imam Syafi'i belajar dengan siapa? Imam Malik. Siapa Imam Malik? Ya seperti itu. Bagaimana adabnya Imam Malik, itulah adabnya Imam Syafi'i. Bagaimana adabnya Imam Syafi'i, itulah adabnya muridnya Imam Syafi'i, dan sebagian seterusnya, ya. Jadi para sahabat mewarisi adabnya Rasulullah, kemudian diwariskan kepada para tabi'in, tabi'in mewariskan kepada tabi'in dan seterusnya. Wa qallama wajadta firqatan za'ighah, dan jarang kalian dapatkan firqah sesat, ada firqah sesat, wala ahada mukhalifun lis sunnah, atau orang yang menyelisihi sunnah, illa wa huwa mufariqun li hadzal wasf, melainkan pasti dia tidak punya sifat ini, alias sifat belajar dari guru yang benar. Coba selidiki, kenapa kok suatu firqah ini jadi firqah sesat? Siapa guru-guru mereka? Pasti gurunya bukan ulama yang benar. Orang ini kok jadi sesat, menyelisih sunnah? Perhatikan dengan siapa dia belajar, siapa gurunya, ya. Jadi ini kaidah. Kalau ada yang tidak begitu, itu jarang. Ya mungkin saja gurunya tokoh kesesatan tapi muridnya dapat hidayah, mungkin. Tapi sedikit apa banyak yang kayak gitu? Sedikit. Yang namanya kaidah itu dibangun atas dasar sesuatu yang mayoritas, bukannya minoritas, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap bayi itu lahir membawa fitrah sebagai manusia yang bertauhid, yang muslim, tapi kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasara atau Majusi. Ini kaidahnya memang begitu. Kalau orang tuanya kafir, anaknya kafir. Kan rata-rata gitu toh. Ada satu dua sebagian kecil yang tidak begitu. Tapi ini tidak merusak kaidah umum tadi itu. Makanya dibilang jarang ada firqah sesat atau orang yang menyelisih sunnah, melainkan pasti dia belum memiliki sifat, yakni bermulazamah kepada guru yang memang berilmu. Wa bihadzal wajh waqa'a at-tashni' ala Ibnu Hazm al-Zahiri, ya, karena sebab yang sama itulah Ibnu Hazm itu sering dikritik. Ibnu Hazm al-Zahiri, tokohnya madhab Zahiriyah, itu sering mendapatkan kritikan pedas. Karena apa?
wa annahu lam yulazimil akhdha 'anis syuyukh, karena dia ini tidak mulazamah dengan guru-gurunya, ya, tidak lama belajar kepada gurunya. Wala ta'addaba bi adabihim, dan tidak mengikuti adabnya para masyayikh, para guru-guru itu. Wa bi dhiddi dzalik kana al ulama ar-rasikhun kal a'immatil arba'ah wa asbahihim. Sebaliknya, lain, tidak seperti Ibnu Hazm, adalah ulama-ulama yang lain seperti imam yang 4. Antum perhatikan tutur katanya Imam Syafi'i jauh berbeda dengan Ibnu Hazm. Ibnu Hazm pedes kalau ngomong, ya, wah berat lah orang kalau, makanya tidak dianjurkan membaca kitab-kitabnya Ibnu Hazm kecuali kalau dia sudah mumpuni. Kalau baru belajar jangan sekali-kali baca kitabnya Ibnu Hazm, nanti ketularan akhlaknya, ya, ketularan bahasanya yang pedes itu. Bahkan pernah, subhanallah, ya, Ibnu Hazm itu diusir dari Biladul Masyriq dan dibakar kitab-kitabnya. Karena apa? Saking pedesnya dia kalau mengkritik ulama yang enggak sependapat. Jadi Ibnu Hazm ini tidak menghargai siapapun yang tidak cocok dengan pendapatnya dia. Makanya walaupun dia ini diberi wawasan yang luas, ilmu dari segi knowledge-nya itu luas, tapi karena adabnya ilmu tidak tercermin pada diri Ibnu Hazm ini, sehingga ilmunya pun hampir punah. Jadi kitab beliau itu tadinya banyak sekali, tapi yang nyampe ke tangan kita hari ini tinggal sedikit. Paling tinggal Al-Muhalla, ya, ada lagi kitab yang besar-besar cuman Al-Muhalla seingat saya. Ada Al-Ihkam min Usulil Ahkam, kitab usul fikih. Kalau Al-Muhalla itu kitab fikih. Yang lain-lain hangus, imma karena dibakar oleh orang-orang yang sakit hati, atau karena tidak punya murid yang meneruskan. Saking karena adabnya ilmu yang harusnya disampaikan dengan lemah lembut tadi tidak diwarisi oleh Ibnu Hazm. Karena apa? Karena dia nggak mulazamah, ya, sebentar belajarnya, sehingga tidak memiliki adab seorang alim. Yang ketiga, al-iqtida biman akhadha anhu wa ta'addub bi adabihi. Yang ketiga adalah meneladani para guru tadi itu dan mengikuti adab mereka. Jadi setelah mulazamah itu akan melahirkan ittiba, ya, iqtida, menjadikan guru-guru sebagai qudwah, sebagai teladan, dan mewarisi adab mereka. Kama alimta min iqtida'is sahabati bin Nabi SAW, sebagaimana para sahabat meneladani Rasulullah SAW, atau sebagaimana para tabi'in meneladani para sahabat. Wa hakadha, dan demikian seterusnya di setiap masa. Wa bihadzal wasf imtaza Malikun an adrabihi. Karena sifat inilah Imam Malik itu memiliki keistimewaan dibandingkan orang-orang yang satu zaman dengan beliau. Karena demikian kencangnya beliau ini beriktida, meneladani para tabi'in, ya. Jadi makin dia ini erat atau banyak kemiripannya dengan generasi sebelumnya, makin mulia dia. A'ni bisyiddatil ittisafi bihi, maksudnya sangat kuat sifat ini ditemukan pada Imam Malik, ya, ini sifat meneladani generasi-generasi sebelumnya. Wa illa fal jami' mimman yuhtada bihi fid din kadzalika kanu. Walaupun secara umum para ulama yang menjadi panutan umat itu semuanya adalah orang-orang yang antusias dalam mengikuti as-salafus saleh, tapi secara personal tidak sama. Yang ini lebih lagi, maka dia akan lebih berkah ilmunya, ya, lebih mulia di mata para ulama yang ada di zaman itu. Walakin Malikan ishtahara bil mubalaghah fi hadzal ma'na. Jadi Imam Malik itu memang luar biasa dalam iktida, dalam meneladani para salaf. Falamma turika hadzal wasf rafa'atil bid'ah ru'usaha. Ketika
sifat meneladani as-salafus soleh ini mulai kendor, mulai ditinggalkan, maka bid'ah mulai ngangkat kepala, mulai bermunculan bid'ah-bid'ah. Jadi bid'ah itu tidak ada di Madinah kecuali setelah Imam Malik wafat. Ya, mulai bid'ah itu muncul setelah Imam Malik wafat. Karena memang beliau ini luar biasa iktidanya kepada athar, kepada sunnah. Nah, di antara pesannya Imam Malik atau nanti ya saya lanjutkan dulu. Faslun berikutnya, wa idza thabata annahu la budda min akhdhil ilmi an ahlihi. Kalau sudah kita fahami bahwa ilmu harus diambil dari ahlinya, maka cara mengambil ilmu itu ada dua. Caranya ada dua. Falidzalika tariqan, ada dua cara. Ahaduhuma, yang pertama al-musyafahah, langsung secara lisan, dari mulut ke mulut, ya, mendengar langsung dari gulunya, bertanya kemudian dijawab. Wa hiya anfa'ut tariqaini wa aslamuhuma liwajhain. Dan cara pertama adalah cara yang paling bermanfaat dan paling bebas masalah. Alasannya karena ada dua alasan yang menjadikan kenapa belajar seperti ini, belajar yang direct, yang langsung gini, langsung mendengar, itu adalah cara belajar terbaik dan cara belajar yang paling jauh dari masalah. Al-awwal khasiyah, karena memang ada keistimewaan yang Allah berikan di sini antara seorang muallim dengan muta'allimnya, seorang guru dengan muridnya, itu ada kedekatan tersendiri. Yashhaduha kullu man zawala al-ilma wal ulama. Dan kedekatan ini, hubungan istimewa ini akan dirasakan dan disaksikan oleh siapa saja yang bergaul dengan para ulama, yang berkecimpung di dunia ilmu. Fakam min mas'alatin yaqra'uha al-muta'allim fi kitabin wa yahfazuha wa yuraddiduha ala qalbihi fala yafhamuha. Ya, pernah enggak antum menghafal satu masalah, bolak-balik dibaca itu? Saya udah berulang kali membaca tentang perkataan ini, tapi baru faham setelah dijelaskan sama si fulan. Pernah enggak? Ya. Kalau membaca udah hafal dari dulu. Oh, maksudnya itu toh. Nah, kapan dia bisa bilang oh maksudnya itu? Setelah ngaji. Itu keistimewaan yang kita sendiri tidak bisa mengingkari, ya. Ternyata yang kita baca nggak begitu maksudnya. Karena kalau kita baca kitabnya nggak bisa ngajarin kita, jangan gini, memahaminya salah. Nggak bisa kan kitab bilang gitu? Nggak bisa. Itu kalau kitabnya bener, nggak salah cetak. Kalau salah cetak, gimana? Ada satu huruf, dua huruf yang luput, nggak tercetak, mestinya ada la-nya nggak tercetak di situ. Kacau kan? Kacau. Atau teksnya bener, cara dia baca salah. Mungkin nggak? Mungkin. Jadi kemungkinan distorsi itu lebih besar ketika seseorang belajarnya hanya satu arah, nggak dua arah. Belajar dari benda mati. Ya. Lain halnya kalau dia mendapat penjelasan langsung. Ini memang keistimewaan yang Allah jadikan pada musyafah tadi ini. Jadi belajar secara langsung. Fa idza alqaha ilaihi al-muallim fahimaha baghtah. Begitu diajarkan oleh gurunya langsung paham dia. Wa hasala lahu al-ilm bihadza bil hadrah wa hadha al-fahm yahsul imma bi amrin 'adiyyin min qara'in ahwal wa idahi mudih atau wa idah mawdi' iskal lam yakhtur lil muta'allim bibal. Jadi terkadang pemahaman yang jelas tadi itu gara-gara ada indikator-indikator kondisinya memang kondusif, dia jadi paham di situ. Seperti hadirnya dia di majelis-majelis ini. Ini kan majelis ada keistimewaannya ini. Apa keistimewaannya? As-sakinah. Ya, ila nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah.
wa hafathumul malaikah. Ini keistimewaan yang enggak didapetin ketika seseorang hanya baca buku di rumahnya atau niat kajian lewat televisi. Enggak dapat yang 4 ini. Walaupun informasinya dapat, tapi berkahnya, as-sakinah, rahmah, didoakan oleh para malaikat, disebut-sebut oleh Allah, itu hanya di masjid. Jadi kondisi ini membantu seseorang untuk mendapatkan pemahaman yang pas terhadap masalah yang dia pelajari. Atau karena metodologi penjelasan yang memang pas, mengena pada masalah yang membingungkan dia selama ini. Atau waqad yahsul bi amrin ghair mu'tad, atau memang pemahaman itu terjadi karena perkara yang luar biasa, yang di luar kebiasaan. Walakin bi amrin yahabuhu Allahu limuta'allimin 'inda muthulihi baina yadayil muallim. Jadi ini faktor X. Allah berikan pemahaman itu ketika si murid ini duduk bersimpuh dengan tawadhu di hadapan gurunya. Dibuka sama Allah pintu-pintu pemahaman itu. Karena kata Ibn Abbas, la yanalul ilma mustahin wala mutakabbir. Subhanallah. Ilmu itu enggak akan didapatkan oleh 2 tipikal manusia. Orang yang pemalu, malu mau tanya, malu mau gini, malu mau gitu. Datang majelis malu, tanya malu, nyatet malu. Terus kapan dia bisa paham? Atau takabur. Wah, ini kan lebih mudah dari saya. Ya, saya kan lebih tinggi pangkatnya, lebih lama saya ngajinya. Dia malu, dia bertanya, padahal orang ini punya ilmu yang tidak dia miliki, nggak akan dapat ilmu. Ya. Ulama-ulama ahlul hadis mengatakan la yakunul muhadditsu muhaddisan hatta yarwiya amman huwa fawqahu wa amman huwa mithlahu wa amman huwa dunahu. Seorang muhaddits tidak akan betul-betul menjadi muhaddits sampai dia mau meriwayatkan hadis dari orang yang lebih senior. Wajar. Yang sama lumayan. Saingan soalnya. Atau yang di bawahnya dia, ini yang luar biasa. Ya. Jadi adanya atau duduknya seorang muta'allim di hadapan gurunya dengan adab, dengan penuh adab, itu akan menjadikan dia diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu butuh kesabaran. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menceritakan bagaimana ketika beliau duduk di hadapan Imam Malik. Qal kuntu aqlibus safha qalban raqiqan fi majlisi Malik likay la yasma'a waq'aha haibatan minhu. Dulu selama aku bermajlis dengan Imam Malik, maka kalau aku membalikkan halaman kitab itu pelan-pelan supaya tidak kedengaran srek. Ya, sampai seperti itu Imam Syafi'i di hadapan Imam Malik, di hadapan gurunya. Maka beliau diberi pemahaman yang luar biasa, dibukakan kunci-kunci ilmu. Dan murid-muridnya juga begitu kepada Imam Syafi'i. Qala Rabi' ibn Sulaiman rahimahullah, salah satu murid terkenal Imam Syafi'i namanya Rabi' ibn Sulaiman. Wallahi la ajru ala syurbil ma' wasyafi'i yanzuru ilayya. Demi Allah, saya tidak berani. Pas dilihat sama Imam Syafi'i, saya minum gini di majelisnya. Padahal minum enggak haram. Tapi itulah adab. Ya. Jadi adanya adab ini menjadikan ilmu yang dia pelajari itu berkah. Walakin bi amrin yahabahu Allahu li muta'allimin 'inda muthulihi baina yadayil muallim. Zahiral faqri, dengan menunjukkan betapa berhajatnya dia kepada ilmunya sang guru. Antum kalau pernah jadi guru, ya. Kemudian di antara murid antum ini ada yang tawadhu'nya luar biasa. Kalau mau tanyanya pakai adab, dengan bahasa yang sangat santun. Kira-kira bagaimana respon antum kepada murid yang seperti ini? Antum akan jawab, antum akan sampaikan semua yang antum tahu tentang masalah yang dia tanyakan. Kalau perlu ditambahi,
hal-hal yang dia belum tanyakan dan kira-kira itu ada kaitannya akan disampaikan. Tapi ketika yang tanya ini sudah nggak enak dulu, tat, tanya tat, ya, sudah lain, kesannya udah beda gitu loh. Atau tanya tidak memperhatikan kondisi gurunya. Faqad qulubukuma, tentang dua orang perempuan ini. Siapa perempuan ini? Nunggunya setahun itu, sampai dapat waktu yang pas, karena yang mau ditanya sibuknya luar biasa, Amirul Mukminin. Ya kalau mau tanya sama Ustadz nggak harus setahun, insya Allah udah dijawab sama Ustadznya. Cuman jangan hari itu juga harus dijawab gitu loh. Nggak dijawab sebentar, tat, kenapa nggak dijawab ini? Saya sering dapat pertanyaan itu tuh ya. Tolong dijawab dong. Ya emang kan jawabnya kayak jawab hitung-hitungan apa? Nggak pakai dalil, nggak pakai tanggung jawab sama Allah. Kalau kita jawab sembarangan kita dipendung sama Allah. Ya, hati-hati bicara agama nggak sembarangan. Kita harus bahas dulu, kita harus cari dulu, kita harus luangkan waktu untuk menjawab. Ya. Ibnu Abbas baru dapat waktu yang pas ketika beliau mendampingi Sayyidina Umar jalan-jalan, kemudian mau wudhu, dituangkan airnya. Ketika wudhu itulah Ibnu Abbas bertanya, ya Amirul Mukminin, manil mar'atan allatani qala Allahu fihima in tatuba ilallah, dan seterusnya. Ya. Itu setelah nunggu 1 tahun. Pernah suatu ketika beliau ingin bertanya kepada Zaid bin Thabit, salah satu ulama sahabat yang paling jago ilmu faraid. Sampai di rumahnya Zaid, ternyata sudah waktu siang, waktu orang istirahat. Akhirnya duduklah Ibnu Abbas di anak tangga di depan pintu rumahnya Zaid. Tidur siang-siang di situ, kena debu, kena angin, kepanasan. Ketika Zaid keluar rumah kaget dia. Ibnu Abbas, ibnu ammi Rasulullah, anak pamannya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Kenapa tidak engkau panggil aku? Apa kata Ibnu Abbas? Hakadha umirna an natawadha' li ulama'ina. Demikian kami diperintahkan untuk bersikap tawadhu kepada ulama-ulama kami. Ilmu itu didatengin, tidak mendatangi. Saya yang butuh, saya yang datang. Anda sedang istirahat, saya tunggu. Sahabat-sahabat Ibnu Mas'ud juga begitu. Menjelang waktu sholat mereka pada nunggu-nunggu di rumahnya depan pintunya Ibnu Mas'ud, sampai beliau keluar baru kemudian mulazamah di situ. Enggak diketok-ketok, ditelepon, enggak peduli jam berapa, ditelepon, SMS, WhatsApp, baru aja merem, kering bunyi ini telepon. Ya, kadang-kadang tat, apa kabar? Ya. Hanya cuman begitu aja, dia enggak mikir nih jam berapa gitu ya. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Zahirul faqri badiyal hajati ila ma yulqa ilaihi wa hadha laysa yunkar. Dan kondisi seseorang yang menunjukkan betapa berhajatnya dia kepada ilmu gurunya dengan sikap yang tawadhu itu bukan perbuatan yang mungkar, tidak. Memang adabnya harusnya begitu. Tanpa ghulu loh ya, tanpa berlebih-lebihan, tidak. Faqad nabbaha alaihi al-hadits alladhi jaa' anna as-sahabata ankaru anfusahum indama mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haditsul hadits Handhalah al-Usaidi hina syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahum idza kanu indahu wa fi majlisihi kanu ala halatin yardawnaha fa idza faraqu majlisahu zala dzalika anhum. Dalil bahwasanya ini kondisi yang memang ma'ruf hatta di kalangan para sahabat adalah bahwa ketika Rasulullah itu wafat ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan para sahabat ini. Betul-betul mereka sedang dirundung kesedihan ketika itu. Perasaan sumpek. Bahkan ada di antara mereka yang berdoa agar dibutakan matanya supaya orang terakhir yang dilihatnya adalah Rasulullah SAW. Demikian juga kesaksian Handhalah al-Usaidi yang ditanya oleh Abu Bakar, "Kaifa bika ya Handhalah? Bagaimana kabarmu?" Apa jawabnya Handhalah? "Nafaqa Handhalah. Handhalah jadi munafik nih." Loh, kenapa kok begitu? Ya kalau kita sedang bersama Rasulullah, beliau cerita tentang jannah dan nar, seakan-akan terbayang di mata kita jannah dan nar, kita semangat untuk beribadah. Pulang dari majelis, ketemu anak istri, lupa lagi.
ingatnya sama dunia lagi. Abu Bakar bilang, saya juga begitu rasanya. Ayo kita lapor ke Rasulullah, ini ada apa ini, kok kita merasakan hal yang sama. Jadi perasaan as-sakinah, perasaan itu memang sesuatu yang wajar. Dan kata Rasulullah SAW, kalau kalian bisa kayak gitu terus, jadi kondisi kalian setelah keluar meninggalkan majlisku adalah seperti saat kalian bermajlis denganku, tetap seperti itu, maka insya Allah akan turun malaikat dari langit, akan salaman sama kalian di jalan-jalan. Wah, kalian jadi seperti kami dong. Jadi tidak terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Walakin sa'atan wa sa'ah. Tapi memang sesaat iman itu meningkat, ya, karena ada sebab-sebabnya. Di kali yang lain seseorang kembali kepada kehidupan sehari-harinya, sehingga berkurang sedikit fokusnya kepada akhirat. Taib. Waqad qala Umar bin Khattab, wafaqtu rabbi fi thalathin wa hiya min fawaidi mujalasatil ulama, idh yuftah lil muta'allim baina aydihim ma la yuftah lahu dunahum. Jadi intinya itu cara yang pertama adalah dengan musyafah, dengan bermajlis di hadapan orang-orang yang berilmu. Wa yabqa dzalika an-nuru lahum bimiqdar ma baqaw fi mutaba'ati muallimihim wa ta'addubihim ma'ahu. Jadi cahaya yang Allah bukakan kepada si murid ini akan tetap ada selama dia bermajlis dengan gurunya dan beradab dengan adab-adab majlis dan meneladani gurunya tersebut. Fahadha at-tariq nafi'un ala kulli taqdir wa qad kana al-mutaqaddimun la yuktabu minhum aw la yaktub minhum illa al-qalil wa kanu yakrahuna dhalik wa qad karihahu Malikun faqila. Jadi intinya adalah ini adalah cara pertama yang paling bermanfaat dalam setiap kondisi. Yang paling bermanfaat adalah dengan datang ke sana, karena walaupun itu ada energi lebih yang kita korbankan, tapi di balik itu ada berkah yang faktor X tadi itu, ya. At-tariqus tsani, cara yang kedua, apa kira-kira? Baca buku. Kalau sekarang simak kajian, dengerin rekaman-rekaman, ya. Itu cara yang kedua. Mutala'atu kutubil musannifin wa mudawwinid dawawin. Karena di zaman Imam Syafi'i belum ada rekaman-rekaman itu, hanya ada kitab aja, nggak ada yang lain kitab, nggak ada. Jadi caranya cuma dua, ya. Kalau sekarang termasuk kitab ini adalah rekaman-rekaman ceramah tadi itu. Bahkan boleh jadi rekaman ceramah lebih bagus daripada baca kitab. Karena apa? Atau baca buku. Karena rekaman ceramah ini menggabungkan antara suara dengan gerakan dan juga intonasi. Dan itu akan bisa lebih menjelaskan daripada sekedar kita baca teks, ya. Iya kan? Nah, ini lebih baik, dari sisi ini lebih baik. Wa huwa aidan nafi'un fi babihi bi syartain. Nah, ini akan bermanfaat baca buku ini dengan dua syarat. Yang pertama, an yahsula lahu min fahmi maqasidi dzalikal ilm al-matlub. Dia harus paham maksud dari apa yang dia baca, ya. Dia harus kenal dengan istilah-istilah yang digunakan oleh si penulis, karena mungkin masing-masing penulis itu punya istilah sendiri, punya pilihan kata sendiri. Nah, ini misal ada orang yang memang bahasanya lembut, untuk hal-hal yang statusnya haram dia cuman bilang nggak boleh, sebaiknya jangan. Nah, ada lagi yang bahasanya tegas, haram dia bilang haram, kalau makruh dia bilang sebaiknya jangan. Nah, ketika dia nggak paham istilah ini, bisa kacau nanti.
Dia baca bukunya orang yang tegas dengan pemahaman bahasa orang lembut. Kan cuman bilang sebaiknya jangan. Kan dia nggak bilang haram, misalnya gitu, ya. Atau sebaliknya, kacau nanti bahaya. Tidak semua ulama itu menggunakan istilah yang sama dalam kitab mereka. Ada istilah-istilah yang disepakati, ada yang masing-masing punya istilah sendiri, punya gaya bahasa sendiri. Nah, jadi itu hanya bermanfaat ketika si pembaca ini sudah paham dulu. Ya, misalnya dibaca kepada orang yang sudah menguasai ilmu ini, sudah kenal dengan penulisnya. Dulu itu para ulama begitu belajarnya. Kitab itu dibacakan kepada gurunya, karena gurunya lebih menguasai, lebih paham istilahnya misalnya. Kalau dia sendiri membaca mungkin dia salah paham. Jadi yang pertama syaratnya dia harus memahami istilah si penulis buku. Taib. Dan cara memahaminya adalah dengan bertanya kepada orang-orang yang lebih mengenal penulis ini, ya, dengan bertanya, dengan belajar kepada dia terlebih dahulu, atau menanyakan ketika ada perkataan yang dia nggak paham, ini apa maksudnya, tanya kepada orang yang paham. Syarat yang kedua, an yataharra kutubal mutaqaddimin min ahlil ilm al murad. Jadi usahakan baca tulisan ulama-ulama salaf, karena ilmu mereka itu lebih berkah, ya, lebih dekat kepada sumber-sumber wahyu. Atas kesaksian Rasulullah juga, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasi adalah generasiku, kemudian generasi yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya lagi. Ya, sebaiknya kalau ingin baca dulu buku-buku mereka. Ya, jadi mereka ini nggak banyak bicaranya, tapi padat dan berbobot. Jangan buru-buru baca orang-orang yang nggak seberapa levelnya, gitu ya. Usahakan kita membaca buku-buku para ulama yang terdahulu. Fa innahum aq'ad bihi min ghairihi minal mutaakhirin, karena mereka lebih menguasai kaidah-kaidah ilmu itu daripada ulama-ulama kontemporer. Wa aslu dzalika at-tajribah wal khabar. Ini berdasarkan tajribah, sudah mujarab ini ya, bahwa mereka itu memang lebih menguasai, dan juga berdasarkan dalil. Dalilnya tadi itu khairun nasi qarni. Silahkan dicoba, karya-karya ulama terdahulu itu lebih padat gitu loh ya. Seperti Imam Ahmad dalam kitab beliau Ushulus Sunnah, hanya beberapa halaman, tapi masya Allah ya, semua hal-hal terpenting sudah beliau sampaikan di situ tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib. Saya tutup dengan perkataan Imam Malik, la yu'khadul ilm an arba' anis safih al-mu'lin li safahihi walau kana arwan nas. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 macam orang. Yang pertama, orang yang konyol, orang yang suka berbuat atau berkata yang tidak pantas, dan terang-terangan dia berbuat atau berkata seperti itu. Wa in kana arwan nas, walaupun dia paling banyak wawasannya, paling menghafal hadis. Arwa itu minar riwayah, paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, tapi kalau dia tingkah lakunya itu konyol, ya, hanya bikin orang ketawa kepingkel-pingkel aja di majelisnya, melucu saja, maka ini adalah ciri-ciri orang safih. Ya, akalnya lemah, tidak menjaga ilmu yang dia sampaikan. Ya, sehingga majelis taklim seperti orang nonton lawak. Ya, sedikit-sedikit ngakak, kebahak-bahak, sedikit-sedikit ketawa, tidak mendapatkan rasa takut kepada Allah ketika dia bermajelis. Ya, ini jangan diambil ilmunya. Ya, walaupun masya Allah dia kalau ngomong maklumatnya luar biasa. Wa in kana arwan nas.
Yang kedua, wala an sahibil hawa al-mu'lin bi bid'atihi alladhi yad'un nas ila bid'atihi. Jangan juga diambil dari pengikut hawa nafsu yang mengajak orang-orang kepada bid'ahnya dia. Ya. Pengikut hawa nafsu dan ngajak orang untuk mengikuti bid'ah yang dia cetuskan. Wala anil kadzdzab alladhi yakdzibu fi haditsin nas wa in lam yakdzib fi haditsir Rasul SAW. Jangan juga mengambil ilmu dari orang yang suka bohong ketika bicara dengan sama manusia, walaupun dia tidak pernah bohong atas nama Rasulullah. Ya, tapi kalau dalam keseharian dia suka bohong, jangan belajar dari orang seperti ini, karena ilmu itu din, bagian dari agama. Nggak bisa kita ambil dari orang-orang yang tidak thiqah, yang tidak kredibel. Ketika dia sudah biasa tidak berkata jujur kepada sesama manusia, ya, apa yang menjamin dia tidak akan bohong dalam menyampaikan sesuatu. Dan yang keempat, wala tidak juga dari orang soleh, orang ahli ibadah, idza kana la yahfaz ma yuhadditsu bihi. Kalau dia tidak faham betul, tidak menghafal hadis yang dia sampaikan, maksudnya tidak menguasai, walaupun dia ini orang soleh, ahli ibadah, ya orang baik, tapi tidak cukup itu menjadi syarat atau menjadi kriteria untuk dijadikan ulama. Jadi ulama itu selain dia harus soleh, dia harus menguasai ilmunya. Ya. Nah, perlukah orang yang akan dijadikan sebagai guru ini memiliki tazkiyah dari ulama? Jawabannya perlu. Ya, tazkiyah itu maksudnya rekomendasi, pujian, ada pengakuan dari orang lain yang dia sudah diakui ilmunya bahwa si fulan ini memang layak untuk mengajarkan. Itu penting. Dan tazkiyah itu bisa diketahui misalnya dengan pujian orang-orang yang memang hidup sezaman dengan orang yang kita akan belajar kepadanya ini. Dia secara terus terang mendapatkan rekomendasi, diakui ilmunya secara lisan atau secara tulisan, atau bisa juga seiring dengan perkembangan sistem pendidikan. Jadi tazkiyah itu didapatkan dengan misalnya pengakuan suatu institusi yang kredibel. Jadi misal seperti seorang dokter, kapan dia diakui sebagai dokter? Kalau dia punya apa? Punya ijazah. Nah, apakah ijazah itu bisa didapatkan dari sembarang sekolahan ataukah harus dari fakultas kedokteran yang memang diakui lah minimal? Ya, apalagi kalau terakreditasi A, ini makan lebih kuat lagi. Tapi paling tidak harus dari fakultas kedokteran. Nggak bisa dari fakultas pertanian mengeluarkan ijazah kedokteran. Ya. Ini adalah pengakuan, bentuk tazkiyah lain dari sesuatu yang sifatnya institusi pendidikan. Jadi kampusnya jelas, kampus yang memang mumpuni dalam mengajarkan ilmu syar'i, bukan kampus yang terkenal malah mengajarkan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah. Ya. Jadi ini salah satu bentuk tazkiyah untuk masa sekarang ini. Imma para ulamanya atau masyayikhnya memang terus terang menyatakan memuji prestasi atau kualitas keilmuannya si fulan ini, atau dia memiliki ijazah dari perguruan atau dari ma'had, ya nggak harus perguruan tinggi, ma'had juga bisa, yang penting ma'hadnya ini memang diakui dalam mengajarkan ilmu-ilmu syar'i. Yang kedua, kita bisa memahami adanya tazkiyah ini bila mana orang yang mengajarkan ilmu syar'i ini hidup di tengah-tengah sejumlah orang yang berilmu, dan mereka tahu kalau si fulan ini mengajarkan ilmu syar'i
dan tidak ada yang mengkritisi. Ya. Yang mengkritisi dalam artian mengkritisi dalam masalah-masalah yang usul, tidak. Kalau salah ijtihad ya semua orang pasti ada. Tapi misalnya dalam masalah iman kepada al-qadha wal qadar kok enggak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, bukan itu yang dimaksud. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwasanya orang yang bersangkutan ini telah menyimpang dari akidahnya ahlu sunnah atau dari manhajnya ahlu sunnah. Mereka semua tahu dia mengajarkan ilmu dan mereka tidak berkomentar. Maka ini merupakan tazkiyah secara tidak langsung, karena seorang ulama tidak boleh mendiamkan adanya orang yang menyebarkan kekeliruan dan mereka tahu kalau itu keliru, nggak boleh. Ketika mereka diam, ini berarti adalah rekomendasi secara tidak langsung. Yang ketiga, kadangkala di suatu tempat hanya ada orang ini, nggak ada orang lain yang ngajarkan agama di situ, daerah pelosok. Nah, jadi kalau kita mau pakai syarat yang pertama, lah siapa yang mau nanya? Oh, nggak ada orang ngerti agama kecuali orang ini, dia satu-satunya yang merintis dakwah di situ. Maka bagaimana kita mengetahui ilmunya ini ilmu yang layak untuk diikuti? Maka dari apa yang dia sampaikan itu sendiri. Ketika dia menyampaikan Al-Quran dan penafsirannya dari orang-orang yang memang ahli dalam menafsirkan Al-Quran, dia menukil hadis Rasulullah SAW, kemudian penjelasan para ulama, atau menukil fatwa-fatwa ulama, maka ini ciri-ciri bahwasanya memang dia belajarnya benar, rujukannya jelas. Tapi kalau tidak pernah menyebutkan dari mana dia menukil penjelasan ini, tidak juga pernah menyebutkan siapa ulama yang mensyarah dengan syarah seperti itu atau yang berfatwa seperti itu, ya maka ini harus diwaspadai. Ya, jangan-jangan itu semua dari ro'yunya saja. Padahal dia tinggal di daerah yang kita tidak bisa menanyakan tentang orang ini kepada orang lain. Jadi ada tiga tadi itu. Imma memang diakui atau dia didiamkan oleh orang-orang yang berilmu untuk tetap mengajarkan ilmu, atau yang ketiga ilmu yang dia sampaikan itu sendiri rujukannya jelas. Ya. Jadi itu masalah yang berkaitan tentang kemana kita harus belajar, kepada siapa kita harus belajar, dan siapa orang-orang yang kita harus hati-hati atau bahkan tidak boleh mengambil ilmu darinya walaupun wawasannya luas, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik tadi. Ya, mudah-mudahan dengan kaidah-kaidah ini kita bisa lebih selektif dalam belajar agama, karena kalau sampai salah juga akibatnya fatal. Wallahu taala alam.